Pernah mengalami nggak? Sudah susah-susah buat video, view kita hanya belasan. Mau naik ke 100, susah banget. Bagaimana mau ke ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan mungkin jutaan kalau ke 100 saja susah. Bisa jadi itu karena konten kita tidak bersahabat baik dengan algoritma rekomendasi YouTube. Terus bagaimana dong agar konten kita bisa bersahabat dengan rekomendasi YouTube? Ikuti video ini karena kita akan membahas secara mendetail tentang rekomendasi YouTube dan bagaimana rekomendasi YouTube membantu menaikkan kinerja channel kita. By the way, siapin snack, minuman, dan buku catatan ya, karena video ini akan cukup panjang. Pertama, kita akan membahas apa itu rekomendasi YouTube. Kemudian kita akan melihat studi kasus nyata bagaimana rekomendasi YouTube bekerja. Dan terakhir, kita akan melihat apa yang bisa kita lakukan agar konten kita bersahabat dengan rekomendasi YouTube dan kontennya meledak. Jadi, pastikan untuk mengikuti setiap bagian dari video ini sampai selesai. Dian panggil saya. Lu kata gue ini jelangkung lu. Jadi, setelah YouTube mengenali konten kita dan mengenali profil penonton, maka YouTube akan melakukan tugas berikutnya, yaitu rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan menentukan rame tidak video kita nantinya. Jadi, diperhatikan serius ya penjelasan berikut ini. Jangan panggil gitu, kayak sudah sepuh saja saya ini. Umurku lo baru beberapa bulan. Panggil Mas saja, Mas Petir, atau Mas Flash juga boleh. Jadi, ada 3 tempat di mana YouTube menjalankan algoritma rekomendasinya. Pertama adalah di beranda. Yang kedua, di bagian pencarian. Dan terakhir adalah bagian konten yang disarankan. Di setiap bagian ini, YouTube akan melakukan 2 proses. Pertama adalah mencari konten yang memiliki kesamaan profil dengan profil penonton. Dan kedua adalah mengurutkan konten-konten tersebut berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, algoritma rekomendasi YouTube itu bukan untuk membuat konten kita rame, tapi adalah untuk membuat pengunjung mendapatkan konten yang mereka inginkan. Dan tugas orang konten kreator adalah untuk membuat konten mereka menjadi konten yang ingin dilihat oleh calon pengunjung mereka dan mendapatkan nilai tinggi, sehingga karena memiliki nilai tinggi akan ditempatkan oleh algoritma rekomendasi YouTube di bagian paling atas. Ladalah, mas, kayak kamu itu loh. Buat kamu loh, panggil saya nggak boleh mas, tetap harus Ki Ageng Petir.
Untuk menjawab pertanyaanmu, Noob, kita harus praktek. Sekarang kita akan buka YouTube pakai browser dengan mode private. Browser dengan mode private ini sama dengan sebuah HP baru yang kita beli dan benar-benar masih kosong. Nggak ada datanya sama sekali. Jadi bisa dibilang YouTube belum ada data apapun tentang si pengunjung. Data yang dimiliki hanya sebatas jaringan yang digunakan oleh si pengunjung. Dan berdasar data jaringan ini, YouTube bisa tahu bahwa pengunjung ini berasal dari negara tertentu. Dalam kasus kita, dia berasal dari Indonesia. YouTube juga bisa mengetahui perangkat yang digunakan itu seperti apa. HP, tablet, laptop, komputer, ataupun yang lainnya. Oke, sekarang kita buka YouTube-nya ya. Nah, seperti yang dilihat, konten yang dimunculkan di beranda ini adalah konten-konten yang sedang trending di Indonesia. Dari sini kita bisa melihat profil tema yang disukai oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, seperti misalnya musik, komedi, film, dan berita terkini. Dan yang ditampilkan di sini adalah konten-konten yang memiliki nilai tertinggi menurut algoritma YouTube pada setiap tema-tema tersebut. Sekarang kita akan klik masuk ke salah satu konten. Dan kita nonton nih kontennya. Nah, ketika kita selesai nonton dan kembali lagi ke beranda, maka formasi konten yang ada di beranda kita akan berubah. Ini karena konten yang kita lihat tadi akan tercatat di history atau sejarah kunjungan kita. Sehingga di beranda kita akan membaca sejarah kunjungan tersebut dan menampilkan lebih banyak konten-konten yang setema dengan konten yang kita lihat tadi. Nah, proses seperti ini akan berulang terus selama kita menonton konten-konten yang ada di YouTube. Sejarah apa yang kita lihat akan menentukan jenis konten yang akan kita lihat di beranda. Dek Dian ini memang pintar kok, dan selalu memperhatikan penjelasan Ki Ageng. Nggak kayak Nubi yang sibuk liatin video short mbak-mbak jualan jilbab pakai zipper. Oke, mari kita coba login dan kita lihat apa yang akan terjadi dengan beranda kita. Nah, setelah kita login, halaman beranda langsung berubah kan? Menyesuaikan profil dari Nubi sebagai user. Jadi, ketika kita login, apa yang terjadi adalah algoritma YouTube membaca profil Nubi sebagai penonton di server YouTube. Jadi bukan lagi membaca data history dari perangkat. Algoritma rekomendasi YouTube kemudian akan mencari konten yang sesuai dengan profil Nubi tersebut dan menampilkannya. Ini berbeda dengan ketika kita tidak login. Maka yang digunakan sebagai dasar untuk mengenali karakter penonton adalah informasi jaringan dan sejarah kunjungan yang tersimpan di perangkat kita. Tapi ketika login, maka yang digunakan sebagai dasar untuk mengenali profil penonton adalah data kita sebagai penonton yang tersimpan di server YouTube. Dan ketika login, data yang dihitung bukan hanya data kunjungan, tapi juga interaksi kita, seperti like, komen, dan share. Nah, ini pertanyaan bagus, Didian. Untuk tahu bahwa konten kita sudah direkomendasikan, kita bisa melihat melalui studio YouTube. Masuk ke konten yang bersangkutan, pergi ke analitik, kemudian klik jangkauan, dan perhatikan angka yang ada di tayangan. Angka ini menunjukkan jumlah rekomendasi yang dilakukan oleh algoritma YouTube kepada konten kita. Maksud rekomendasi ini adalah judul
dan thumbnail dari konten kita dimunculkan oleh YouTube, ditawarkan kepada penonton. Dari grafik di bawahnya, kita juga bisa melihat bagaimana pergerakan angka rekomendasi ini. Apabila grafiknya sudah cenderung naik ke atas, itu artinya konten kita masih aktif direkomendasikan. Tapi apabila grafiknya mulai mendatar, itu artinya konten kita kurang terlalu direkomendasikan oleh algoritma rekomendasi YouTube. Kenapa konten kita nggak lagi direkomendasikan oleh algoritma rekomendasi YouTube? Nah, ini kita mulai masuk ke materi penilaian konten. Untuk menjawab ini, kita akan merujuk ke tulisan Christos Goodrow. Beliau ini adalah Vice President of Engineering YouTube. Linknya ada di komen ya. Chris ini adalah orang yang paling bertanggung jawab di YouTube terhadap proses pembuatan algoritma YouTube. Jadi, sumber yang Ki Ageng sampaikan ini sohe ya. Ahlinya ahli dari algoritma rekomendasi YouTube. Bukan hanya berdasar asumsi orang-orang yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pembuatan algoritma rekomendasi YouTube. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak heran kalau kamu, Nuk. Kalau Dik Dian kan sudah ngewes-ewes cus ngomong bahasa Inggrisnya. Oke, kita kembali ke laptop. Menurut Chris, rumus untuk rekomendasi dari algoritma rekomendasi YouTube adalah C dikali D dikali K. Di mana C adalah klik rasio, yaitu banyaknya penonton yang mengeklik thumbnail video kita dan mengkonversi menjadi view atau penayangan. Sedangkan D adalah durasi, yaitu waktu yang dihabiskan oleh penonton untuk melihat video kita. Dan K adalah kepuasan penonton. Ini diukur dari engagement seperti like, dislike, dan juga survei kepuasan. Nah, apabila tiga nilai ini positif, maka rekomendasi akan terus dijalankan oleh algoritma rekomendasi YouTube. Tapi apabila tiga nilai ini cenderung rendah, maka rekomendasi algoritma YouTube juga akan turun. Jadi di sini jelas ya, bahwa algoritma rekomendasi YouTube itu punya satu tujuan, yaitu agar penonton bisa mendapatkan video atau konten yang sesuai dengan profil mereka, dan penonton tersebut meluangkan banyak waktunya untuk menonton konten tersebut dan merasa puas dengan konten yang didapatkannya. Wah, tumben pertanyaanmu berbobot, Nuk. Pasti kamu tadi malam sahur wagyu stick ya. Jadi, untuk video baru, di mana nilai klik, durasi, dan kepuasan penontonnya masih nol, maka begini kelakuannya. Anggaplah ini adalah dunia YouTube, di mana setiap warna mewakili sebuah tema. Nah, ketika sebuah konten baru diupload, dan YouTube berhasil mengidentifikasi keyword atau tema yang digunakan di video tersebut, maka algoritma rekomendasi YouTube pertama kali akan menawarkan video ini kepada sejumlah orang. Sejumlah orang yang paling pertama ini adalah para subscriber kita, dan juga orang-orang lain yang memiliki ketertarikan kepada tema konten kita. Disinilah awal rasio C, D, dan K dari video kita akan diuji. Secara bertahap, algoritma rekomendasi YouTube akan menghitung rasio C, D, dan K, dan melebarkan rekomendasinya ke tema yang lebih luas. Misal nih, video yang akan kita upload memiliki tema yaitu tutorial catur pembukaan Italia untuk hitam.
Maka secara bertahap, rekomendasi akan diarahkan kepada yang pertama, subscriber kita. Terus yang kedua adalah mereka yang tertarik dengan tutorial catur pembukaan Italia untuk hitam. Berikutnya akan meluas ke mereka yang tertarik kepada tutorial pembukaan Italia untuk putih. Kemudian meluas lagi kepada mereka yang tertarik tentang tutorial pembukaan catur. Ya, jadi tidak hanya tentang pembukaan Italia, tapi semua yang tertarik dengan pembukaan catur. Kemudian akan diluaskan lagi ke tutorial catur. Ya, jadi tidak hanya tentang pembukaan, bisa juga tentang mid game, ataupun tentang end game, ataupun tentang strategi-strategi catur lainnya. Kemudian diluaskan lagi ke tutorial catur, diluaskan lagi kepada permainan catur, ya secara general, jadi bisa review catur, bisa sejarah catur, bisa macam-macam. Kemudian diluaskan lagi ke permainan atau games, ya. Jadi nggak hanya catur, bisa mungkin domino, bisa mungkin main halma, bisa mungkin permainan e-sport seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan lain-lain. Dan kemudian diluaskan lagi ke tema-tema lain yang terkait. Nah, bisa jadi perluasan ini tidak akan seperti yang saya jelaskan tadi memiliki banyak tahapan. Bisa jadi mungkin hanya akan berjalan beberapa tahap saja. Kenapa hanya bertahan beberapa tahap saja? Karena nilai C, D, dan K yang dimiliki oleh konten tersebut ketika melakukan proses rekomendasi ternyata rendah. Ya, misal katakan ketika ditawarkan ke 200 orang. Nah, dari 200 orang ternyata hanya 2 orang yang ngeklik. Itu kan berarti klik rasionya 1%. Kemudian dari 1% yang melihat ini hanya 2 orang, mereka ternyata hanya melihat 10 detik. Ya, berarti kan durasinya rendah. Dan otomatis kalau durasi rendah, YouTube akan menganggap bahwa pelanggannya atau penonton yang menonton konten tersebut tidak puas. Nah, karena CDG-nya tadi sudah rendah, maka algoritma rekomendasi YouTube akan memperlambat proses rekomendasinya terhadap konten kita. Atau bahkan bisa jadi sama sekali menghentikan rekomendasi dari konten kita. Hal ini bisa kita lihat melalui pergerakan grafik dari tayangan. Apabila dia naik, berarti rekomendasi kita masih jalan. Tapi kalau sudah mulai melandai, itu artinya rekomendasi kita sudah mulai tidak dijalankan lagi atau melambat. Dan di sini kita bisa mulai melihat dari mana C, D, dan K-nya yang rendah. Dan kemudian kita bisa memperbaikinya apabila diperlukan. Pertanyaan Dik Dian ini memang selalu cerdas kok. Dan rasanya adem banget di hati. Cerewet saja lu, Nuk. Baiklah, apa yang membuat C, D, dan K kita tinggi? Sesuai judulnya, C adalah representasi dari jumlah klik dari penonton kita terhadap thumbnail yang direkomendasikan. Hal ini disimbolkan dengan rasio klik. Maka yang bisa dilakukan oleh kreator adalah membuat judul dan thumbnail konten yang memancing keingintahuan penonton untuk mengeklik dan melihat konten lebih lanjut. Memancing keingintahuan ya, bukan grafik yang indah. Karena banyak orang berpikir bahwa thumbnail yang bagus itu adalah grafik yang indah dan itu susah dibuat karena perlu skill untuk membuat tersebut. Tapi ya, grafik yang indah mungkin adalah salah satu cara untuk memancing keingintahuan. Tapi itu bukan satu-satunya cara. Memancing keingintahuan bisa dilakukan dengan banyak hal. Misal, bisa dengan warna-warna yang mencolok,
Meskipun panah yang mencolok itu mungkin kadang terlihat norak ya, tapi tetap itu akan menarik keingintahuan dari penonton untuk mengeklik lebih lanjut. Berikutnya bisa melalui narasi teks yang menarik. Bisa juga dengan pansos dan objek atau tokoh tertentu yang terkenal. Dan masih banyak cara lain yang bisa digunakan untuk memancing keingintahuan penonton. Nah, untuk ini sepertinya kita perlu buat satu materi konten sendiri deh, biar lebih jelas dan nggak membingungkan. Untuk menjaga durasi dan kepuasan penonton akan konten kita tetap tinggi, tentunya kita harus membuat sebuah konten yang menarik, sesuai antara judul dan thumbnail dengan apa yang ditampilkan di dalam konten. Nggak memohongi penonton. Jangan sampai menggunakan clickbait yang ekstrim. Judul dan thumbnailnya A, tapi isi kontennya ternyata Z. Kan penontonnya jadi tertipu itu. Konten juga harus bisa memberikan manfaat kepada penonton. Entah manfaat itu dalam bentuk hiburan, pengetahuan, atau sekedar informasi. Yang penting, isi dari konten harus bisa memberikan manfaat kepada penonton. Konten juga tidak boleh membosankan. Kita bisa memanfaatkan hal-hal seperti transisi gambar atau video, musik, permainan teks, dan lain-lain. Ini pentingnya kita belajar tentang editing. Ketika memulai, hanya modal nekat saja, nggak apa-apa. Tapi kalau ingin berhasil, nekat saja cukup. Kita juga perlu belajar banyak hal untuk memperbaiki konten kita. Dan salah satu cara untuk memperbaiki konten kita adalah melalui belajar editing. Dan yang paling penting, dalam 30 detik pertama, kita harus bisa memberi penekanan kepada penonton bahwa mereka harus melihat video kita sampai selesai. Ini bisa disebut sebagai video hook. Nah, untuk video hook ini mungkin juga sepertinya harus dibahas di konten yang terpisah.